Baik, Dapil Garut sama Tasik. Tali milenial. Milenial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 11. Kemudian Bapak dan Ibu para tamu undangan hari ini yang hadir. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Sesuatu hal yang menarik mungkin yang belum pernah kita bahas sebenarnya yaitu berkaitan dengan pertanian. Tadi teman-teman juga sudah menyampaikan dalam rapat ini dan kami mendukung itu dan hari ini kita membahas tentang anggaran. Anggaran pada dasarnya kami mendukung apa yang diajukan oleh BPS maupun LKPP. Kemudian untuk pendalamannya saya ingin mengawali dengan LKPP. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa dengan dikeluarkannya instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 yang memerintahkan kepada KL dan Pemda untuk menyusun program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5%. Bayangkan sampai dengan 5%. Bagaimana komitmen LKPP dalam melaksanakan impres tersebut berkaitan dengan mengoptimalkan belanja negara ke produk dalam negeri atau PDN dan UMK koperasi. Ini banyak keluhan dari masyarakat, di mana memang kami di daerah Garut dan Tasikmalaya ini lumbungnya UMKM. Hanya mereka belum terakomodir dengan baik. Nah, untuk hal ini kami berharap LKPP juga memperhatikan hal tersebut. Tapi kalau berkaitan dengan kualitas, insya Allah kami akan mendukung itu semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, LKPP pernah menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan, Pertanian, dan Perhubungan yang paling berkomitmen mengelola katalog sektoralnya di mana tercatat telah menjadi 3 besar dalam transaksi katalog sektoral. Sedangkan kita saja punya 34 kementerian. Kalau tadi informasinya 3 saja, masa hanya 3 yang paling berkomitmen? Nah, ini bagaimana target ini mau tercapai? Bagaimana dengan KL lainnya? Mohon mungkin dijelaskan secara detail agar kami mendapatkan gambaran yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, pada Senin tanggal 29 Agustus yang lalu, pemerintah bersama LKPP baru saja meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik atau KKPD. Nah, KKPD ini juga merupakan bentuk tindak lanjut instruksi Presiden atau Inpres nomor 2 tahun 2022 tentang penggunaan transaksi non tunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah. Kartu kredit ini menjadi sarana transaksi bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah saat belanja barang dan jasa pemerintah. Nah, bagaimana kesiapan infrastruktur sistem LKPP dalam mengawal pelaksanaan hal tersebut untuk mengoptimalkan belanja produk dalam negeri. Kemudian, selain itu, Presiden juga meminta adanya alokasi 40% anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri. Di dalam paparan yang disampaikan tadi pada slide 26, kalau tidak salah ya, LKPP menyatakan bahwa realisasi UMK masih jauh dari 40% amanat Presiden. Di tahun 2023 nanti, bagaimana upaya LKPP mencapai target 40% tersebut, anggaran pemerintah untuk membeli produk atau jasa lokal yang diminta Presiden, yang diharapkan oleh Presiden. Kami mendengar bahwa dengan adanya e-katalog ini, LKPP memastikan tidak akan ada permasalahan yang berkaitan dengan hukum lagi antara pemerintah dan pihak pemegang tender. Serta tidak akan ada lagi dana pemerintah daerah yang mengendap dikarenakan transaksi yang lebih transparan. Nah, apakah LKPP dapat menjamin bahwa e-katalog merupakan solusi terbaik dan satu-satunya untuk dapat mengatasi pengendapan dana Pemda? Strategi konkretnya seperti apa? Karena melakukan sesuatu yang besar itu kan perlu roadmap, perlu strategi yang baik sehingga meminimalisir kegagalan itu. Kemudian yang berikutnya masih berkait dengan LKPP, mungkin LKPP dapat menjelaskan juga kepada kami mengenai gambaran ekosistem
pengadaan yang terintegrasi. Seperti apa pelaksanaannya dengan anggaran yang diajukan di tahun 2023 nanti. Dan selanjutnya juga bagaimana rencana proses bisnis matching antara berbagai kementerian dan LKPP untuk mengetahui kebutuhan belanja pemerintah dan dunia usaha atau industri negeri di dalam negeri di tahun 2023. Berapa lama proses bisnis matching tersebut dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan negara akan suatu produk. Tentunya hal ini mungkin dibutuhkan untuk agar belanja negara turut memperkuat daya saing industri dalam negeri. Ini sangat penting, Pak, karena itu tugas Bapak. Kemudian yang berikutnya juga berkaitan masih LKPP. LKPP meyakini komitmen akan terrealisasi dengan baik seiring dengan sistem belanja yang terus dikembangkan. Kehadiran LKPP ini diharapkan bahwa kekuatan industri dalam negeri yang meningkat, belanja impor akan semakin berkurang. Dan pemerintah menargetkan 2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah atau 2 juta UMKM lokal akan masuk e-katalog. Lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah atau LKPP di tahun 2023. Ini bisa dikatakan naik 2 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Namun, dari data LKPP saat ini, baru 123 pemerintah daerah yang mengembangkan etalase barang jasa di katalog lokal. Ini berarti baru sekitar 22,4% dari seluruh pemerintah daerah yang berjumlah 425 Pemda. Kami mengamati bahwa hal ini masih terus terjadi dalam beberapa tahun ke depan, padahal setiap rapat dengan Komisi 11, LKPP selalu menyampaikan rencana strategis LKPP dari tahun 2020 sampai 2024, yaitu meningkatnya pemerataan ekonomi melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan. Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan dengan indikator sasaran strategis adalah presentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun sepertinya hal ini sulit sekali akan dicapai. Sisa waktunya renstranya tinggal 2 tahun lagi karena kita sudah memprediksi tahun 2020 sampai 2024, sekarang 2022. Nah, dengan anggaran yang diajukan tahun 2023 ini, bagaimana strategi konkretnya LKPP untuk mengakselerasi pembuatan katalog lokal? Saya berharap lakukan jemput bola dengan Pemda, bukan menunggu bola, jemput bola, agar semakin banyak e-katalog lokal yang masuk di LKPP. Sangat banyak produk-produk yang bisa bisa dari Garut dan Tasikmalaya, jelas itu. Produk UMKM, saya bina mereka untuk bisa naik kelas. Dan saya lakukan terus keliling. Memang ada beberapa kendala untuk melakukan peningkatan naik kelas untuk UMKM ini. Salah satunya memang ada kurang merata adanya digitalisasi. Nah, tetapi kalau dari kualitas, insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin mendukung untuk pelaksanaan itu. Instruksi Presiden itu untuk LKPP. Kemudian yang berikutnya untuk BPS baru pertama kali ini akan melaksanakan penugasan baru untuk registrasi sosial ekonomi. Tadi sudah disinggung dengan kenaikan anggaran lebih tinggi dari tahun lalu. Bagaimana kira-kira BPS mempersiapkan diri untuk memiliki suatu infrastruktur serta gambaran pelaksanaan yang baik dalam mencapai tujuan Reksosek tersebut? Apakah BPS memiliki benchmark tertentu ya dalam pelaksanaan Reksoseknya nantinya? Kemudian mungkin juga BPS bisa sharing kepada kami seperti apa proses BPS dalam menemukan indikator-indikator Reksosek itu, sehingga diyakini dapat menjamin outcome-nya. Yang penting outcome di sini, karena melakukan sesuatu itu tanpa memperhatikan outcome itu tidak berarti apa-apa. Dapat menjamin outcome-nya yang dapat membantu pemerintah.
karena pemerintah ini memiliki satu harapan tertentu, Pak. Jadi mohon Bapak berikan penjelasan kepada kami dan kami juga mengingatkan kerjasama yang baik dengan Komisi 11 karena selama ini BPS belum ada seperti yang disampaikan Ibu Putri tadi, belum ada koordinasi apapun karena merasa mungkin BPS sudah mampu melakukan sendiri. Tetapi saya, dengan tugas-tugas yang begitu banyak, penaikan tugas, penambahan tugas, itu saya yakin BPS, saya belum yakin juga sih, BPS itu punya SDM yang mampu nggak untuk menjalankan semua. Dengan apa namanya keadaan yang sekarang ini, dengan tugas yang standar saja belum tercapai dengan baik, apalagi diberikan tambahan penugasan. Meskipun ditambah dengan biaya pun saya yakin masih belum bisa mencapai target semaksimal mungkin. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.